Di wahana mandi bola, Mas Marmer yang tadinya kena serangan vakum oleh Granit tiba-tiba kebingungan karena Granit tiba-tiba menghilang di balik kolam bola. Marmer panik, takut-takut jika yang menyedotnya tadi adalah genderuwo, penunggu wahana. Tapi begitu melihat resleting yang masih terbuka dan sedikit basah bekas lendir kenikmatannya sendiri, Marmer yakin kalau itu benar-benar Granit. Lantas, kemana Granit? Duar, kamu ini ngaget-ngagetin aku aja. Kamu dari mana? Gue di belakang Mas aja. Takut Karang curiga, terus masuk ke kolam bola. Tak kira kamu beneran hilang. Gimana Mas rasanya? Ya enak sih, tapi jangan diulangi lagi. Kenapa? Kan enak. Gak mau, aku gak mau keterusan, nanti jadi belok beneran. Tolong jangan begini lagi, aku masih suka perempuan. Laga lo Mas, cewek aja gak punya. Ya, aku bakal cari cewek sampai dapet. Mas cari cewek cuman buat pelampiasan aja, buat bahan ngebuktiin kalau Mas itu lurus. Emang aku lurus? Iya, punya Mas lurus, kecil, tapi panjang. Sampai gue hampir keselak tadi. Gak bisa bayangin kalau Mas masukin gue. Pasti bukan mentok lagi, tapi tembus. Kamu ngomong apa toh? Kamu jangan ngarep aneh-aneh, karena aku gak bakal suka sama kamu. Tapi gue suka sama Mas. Ya terserah, itu urusanmu. Sekalipun kamu udah berusaha nyampe nyedot punyaku, aku tetap pada pendirianku. Aku gak akan mau sama kamu. Maaf ya, kamu jangan ngambek. Tapi aku... Granit terdiam sebentar, menatap Marmer. Muncul sedikit rasa kecewa, namun Granit kembali tersenyum. Gak apa-apa Mas, lupakan. Anggap aja barusan gak pernah terjadi. Gue hargai keputusan Mas. Ya udah, kita udah ditunggu anak-anak. Kamu beneran gak apa-apa? Iya Mas, gue gak apa-apa. Ya udah, ayo. Keduanya pun berjalan keluar mencari batu dan karang. Di restoran sendiri, Karang sedang memesan makanan untuk semuanya. Rang, dari tadi kemana aja sih? Padahal gue udah ke toilet cari lo, gak ketemu. Pesen dulu Gi. Mas Marmer, sini, duduk sini. Mas kok lama sekali sih? Gimana kakimu? Udah mendingan. Kamu kenapa Thomas? Kok mukanya gak enak gitu? Apa masih kesemutan? Iya, hatiku yang kesemutan. Ada apa toh? Ntar aja tak ceritain. Ada Granit kesini sama Pak Rang. Krikil, Gamping, ini ayam crispy-nya. Yeay. Gamping, bilang apa dek? Makasih Om Ganteng, ucap Gamping. Sama-sama. Kalau Om Granit ganteng gak? Tanya Granit. Om Granit ganteng, Om Karang ganteng, Ayah juga ganteng, cuma Om Marmer yang enggak. Teriak batu diikuti yang lain. Ping, kok gitu kamu? Tega bilang Om gak ganteng, padahal Om yang nemenin kamu loh selama ini. Tega banget. Habisnya Om Marmer paling kurus, yang lain bagus. Ayah besar, Om Karang besar, Om Granit juga. Badan Om Marmer kayak sapu lidi. Waduh, nih bocah kate-kate, sakarepe dewe kalau ngomong. Anak kecil itu jujur Mas, jadi terima aja. Yo wes, aku tak makan yang banyak biar badanku gede. Pak Rang, aku nanti nambah ya. Silakan Mas Marmer, nambah sepuasnya. Asik, alhamdulillah. Makasih banyak. Kapan lagi diajak jalan-jalan Pak Bos? Kalau ada waktu lagi, pasti saya akan ajak kalian jalan-jalan lagi. Alhamdulillah. Ayo, silakan. Ya Pak. Semuanya pun menikmati makan bersama. Dan saat makan, teman Granit yang bernama Koral tadi beserta teman-temannya duduk di meja sebelah mereka, yang membuat semua memperhatikan, terutama Karang yang merasa kurang suka. Apalagi Koral terlihat menatap batu dan keduanya saling tersenyum. Bro, Nit, ntar malam jangan lupa ya. Pasti. Tak hanya Karang,
Entah kenapa Marmer juga tak suka melihat Granit terlalu dekat dengan koral. Nit, panggil Karang. Ntar, gue cerita. Oke. Batu yang merasa suasana jadi canggung tiba-tiba mengambil HP-nya sendiri dan memfoto semua. Senyum. Cekrek. Mas, pakai HP aku aja. Sini biar aku yang foto. Oh, iya Rang. Ini jangan lupa Gamping sama Krikil foto berdua lagi makan ayam crispy. Iya Mas. Krikil, Gamping, ayo senyum. Berpelukan. 3, 2, 1. Cekrek. Bagus. Rang, sekarang foto Mas. Di sini Rang, yang ada kelihatan tulisan restorannya. Biar keren. Maklum orang deso. Gak apa-apa Mas. Siap? Geser dikit Mas, biar tulisannya kelihatan. Nah, 3, 2, 1. Cekrek. Coba lihat Rang. Wah, bagus semua ya. Nanti kirimin ya. Mau tak upload di Facebook. Oh iya Rang, Facebookmu apa? Udah lama Mas, gak mainan FB Mas. Oh gitu. Mas Marmer, foto gak? Ucap Marmer menatap Granit. Namun Granit cuek mengunyah ayam crispy-nya. Dan merasa jika Marmer memperhatikannya, Granit mengambil HP-nya. Lalu tiba-tiba memfoto Marmer. Biar gue yang foto dia. Cekrek. Nit, aku lagi mangap, kok asal jepret aja? Suka-suka gue dong. Hapus. Gak mau. Ini orang ya, nyebelin. Sini HP-mu. Marmer beranjak dari tempat duduknya dan berusaha merebut HP Granit. Hingga tiba-tiba, set, Marmer oleng dan hampir mencium bibir Granit yang membuat Batu dan Karang yang melihat jadi sama-sama salah tingkah. Marmer yang malu-malu sendiri urung merebut HP Granit dan lebih memilih ke mejanya. Lalu kemudian keempatnya kembali menikmati makan siang. Tak lama kemudian semuanya selesai dan kemudian pulang. Di mobil, di perjalanan pulang, baik Gamping maupun Krikil sama-sama tertidur lelah. Granit dan Marmer sendiri masih terlihat saling diam dan menatap jalan. Entah mengapa Marmer merasa Granit terlihat kembali cuek, sedangkan Batu tersenyum sendiri melihat foto-foto yang baru saja dikirimkan Karang. Wah, Rang, bagus-bagus fotonya. Aku kok beneran lebih kelihatan ganteng ya? Mas, udah dibilangin itu karena Mas udah ganteng dari sananya. Ah, bukan. Ini kayaknya karena HP-mu yang bagus dan kamu pinter fotoinnya. Beda sama Mas Marmer, kalau foto kadang suka ngeblur. Kadang orang lagi mangap di foto, lagi merem di foto. Lah, malah nyalain aku. Ya emang kenyataannya kok. Mas, mau beli HP kayak gitu? Kita mampir ke toko HP ya? Jangan Rang, nanti kalau ada uang aja Mas beli sendiri. Memangnya berapaan sih harganya? Tuh, emang kamu kapan bisa belinya? Itu HP Pak Rang 15 jutaan tahu nggak? Hah? Mahal tenan Mas? Nggak jadi dah. Biarin aja ini, masih bisa dipakai. Beli yang murah-murah aja. Yang penting bisa pakai telepon, WA-an. Kalau mau foto, pinjam HP Mas Marmer aja. Loh, Rang, kok berhenti? Turun Mas, itu ada toko HP. Enggak Rang, Mas nggak mau. Mas nggak mau ngerepotin kamu. Jangan Rang. Kemarin kamu udah beliin Mas kasur baru, sekarang mau beliin HP. Mas, aku nggak apa-apa kok, nggak repot. Aku ada uang. Iya, Mas tahu, tapi Mas nggak mau. Tolong Rang, jangan. Biarin Mas beli sendiri urusan HP. Ayo pulang. Tapi kan Mas butuh buat foto-foto. Ayo Mas. Rang, jangan Rang. Karang menarik tangan Mas Batu dengan paksa sembari membawanya ke toko HP. Mas mau HP yang kayak aku? Enggak Rang, enggak. Halo Mas, cari HP apa? Mbak, ada HP yang seperti saya? Oh, kebetulan habis. Besok baru ada, adanya iPhone 12. Oh, mau Mas? Bagus juga kok. Memangnya berapa Mbak harganya? Promo 12 jutaan Mas. Hah? Enggak Mbak,
cuma nanya. Masih mahal, Rang. Ada yang murah-murah nggak, Mbak? Tapi kameranya bagus. Masnya ada budget berapa? Ya sekitar 2-3 jutaan. Oh ada Mas, mari saya antar. Nah Mas bisa pilih-pilih. Bro, tolong layani mas-mas ini. Oke. Batu dan Karang pun melihat-lihat HP dan memilih-milih. Karang sudah meminta dan hendak membelikan iPhone untuk Batu. Tapi Batu tetap ngeyel gak mau. Alhasil mau tak mau, Karang membelikan HP yang menurutnya cukup bagus dengan harga terjangkau. Itu pun masih ayel-ayelan karena harganya lebih dari budget. Mas, ini aja mas, bagus, beda cuman 500 aja. Aduh Rang, 500 aja lumayan, mas bisa 5 hari dapetin uang segitu. Karena terlalu banyak mikir, Karang yang kesal langsung mengambil dan membawanya ke kasir. Mbak, saya jadi mau ini aja ya, ucap Karang. Oh baik mas, langsung ke kasir ya. Iya mbak. Batu pun panik, bingung harus berbuat apa. Juga malu karena merasa merepotkan Karang terus. Bukannya senang, tapi Batu merasa tidak enak sama sekali. Batu heran, mengapa ada orang sebaik Karang kepadanya. Batu khawatir, jika orang sebaik Karang bisa saja dimanfaatkan oleh orang jahat yang tidak bertanggung jawab. Mas, nih, Rang, bentar, ini mas ada 1 juta, ambil. Enggak mas, jangan, ambil. Mas ngambek kalau nggak diambil. Aku juga kecewa kalau mas menolak pemberianku. Rang, mas, itu cuma HP murah mas, santai aja mas. Rang, buatmu ini murah, buat mas lain cerita. Udah, ceritanya saat ini kita pulang. Rang, mas gak enak. Udah aku tinggal nih. Rang, tunggu. Mas beneran gak enak sama kamu. Kamu udah sering baik kasih-kasih mas. Mas malu. Ya udah, kalau mas gak mau, sini HP-nya. Set. Karang merampas HP dari tangan Batu lalu berjalan menuju tempat sampah. Dan bruk, membuang HP baru itu yang membuat Batu terkejut. Lalu berlari menghampiri Karang. Sepertinya Karang benar-benar marah. Dan ini baru pertama kali Batu melihatnya. Rang, kok dibuang sih? Ini barang berharga. Buatnya dapetin barang ini mas bisa ngumpulin uang sampai berbulan-bulan. Kok kamu orang eman-eman toh? Asal buang aja. Nah, itu mas tahu. Udah tahu ini barang berharga. Tapi kok gak menghargai pemberianku? Iya. Mas minta maaf. Mas cuma gak enak aja. Ya udah, ini mas ambil. Mas terima. Kamu jangan marah ya. Ya udah, ayo pulang. Keduanya pun kembali masuk ke dalam mobil dalam keadaan canggung, yang membuat Marmer dan Granit heran. Tapi keduanya tak berani bertanya. Dan Batu sendiri terlihat sesekali menatap Karang yang sedang fokus menyetir. Suasana hening yang ada di dalam mobil membuat Marmer mengantuk. Dan tak lama kemudian tubuhnya tak sengaja jatuh di pundak Granit. Granit pun menarik Marmer dan meletakkannya di pahanya, lalu kemudian memeluknya. Rang, maafin mas ya. Iya mas, lain kali kalau aku mau kasih apapun terima aja. Ya sudah, tapi mas minta jangan terlalu berlebihan ya. Mas takut jadi manja dan jadi ngegantungin apa-apa sama kamu. Aku justru ngerasa senang kalau mas ngegantungin aku. Aku serasa dibutuhkan. Kadang mas berpikir, kenapa kamu sebaik ini sama mas? Kamu gak ada maksud apa-apa kan sama mas? Hah? Karang mulai panik dengan pertanyaan Batu. Maksud mas, karena belum ada sebelumnya yang sebaik kamu sama mas. Itu semua aku lakukan karena aku suka. Hah? Maksudku karena aku suka aja ngasih-ngasih. Dan gak tahu kenapa lihat mas dan Gamping hatiku terenyuh. Oh, begitu. Lega juga mas dengernya. Hah? Kenapa lega? Oh, maksud mas lega karena mas punya HP baru sekarang. Makasih ya Rang. Mas gak bisa balas apa-apa. Semoga Tuhan yang balas segala kebaikanmu.
Amin. Cukup dengan dekat sama Mas dan Mas anggap aku adikmu saja, aku sudah senang, Mas. Iya, tentu. Kan Mas sudah janji toh. Ngomong-ngomong, nanti malam kamu nginep ya di rumah. Kalau kamu gak ada acara. Iya, Mas. Nanti malam aku nginep. Batu lega, setidaknya Batu tak penasaran lagi. Dan apa yang dikatakan Mas Marmer jika Karang menyukai Batu itu tak benar. Karena baru saja ia mendengar langsung jika Karang hanya iba dengan Batu dan Gamping dan tak ada maksud apa-apa. Tak lama kemudian mereka pun sampai. Mas, bangun. Mas, bangun. Nit. Keenakan ya. Makasih ya. Dek, Ping, bangun nak. Udah sampai. Ayah, udah sampai. Udah nak. Kil, aku udah sampai. Terima kasih banyak ya. Aku senang sekali bisa bermain sama kamu. Sama-sama. Nanti aku minta Om Karang lagi supaya kita diajak jalan-jalan lagi. Ya kan Om? Tentu sayang. Nanti kita pasti jalan-jalan lagi. Ya udah Dek, ayo turun. Rang, gak mampir dulu? Nanti aja Mas. Mau nganterin kerikil ke rumah Mas Ganggang. Oh gitu. Ya wes, makasih banyak ya. Nanti langsung kesini aja. Tungguin Mas sama Gamping. Gak usah ke taman kota. Oh, iya Mas. Ya udah, aku langsung ya. Iya. Loh, Mas Marmer kok gak turun Mas? Tanya Batu. Oh iya, keenakan duduk di mobil bagus jadi gini dah. Ucap Marmer menatap Granit yang cuek. Mas Marmer mau ikut ke rumahku atau ke rumah Granit? Ih, males gue. Ih, siapa juga? Ya udah, turun sana. Ngapain diem aja? Kok kamu ngusir aku? Yang punya mobil aja nggak ngusir. Bodoh amat. Kamu kok jutek lagi sih? Kayak nggak punya dosa habis gitu. Itu apa Mas? Tanya Batu. Oh, nggak apa-apa. Ya wes Pak, makasih banyak ya Pak. Sama-sama Mas Marmer. Mas, aku pulang. Ya Rang, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil Karang pun menghilang di balik gang. Tuh, gawat. Gawat apa Thomas? Aku mau ngomong sama kamu. Bentar Mas. Dek, Ping, ada istirahat ya di kamar. Pasti capek, ayah mau ke rumah dulu. Iya ayah. Batu pun masuk ke rumah Marmer. Ada apa Thomas? Gawat tuh, aku udah kena. Kena apa? Tuh, si Granit benar-benar kurang ajar. Manukku habis kena diisep sama dia. Hah? Yang bener Mas? Iya, sumpah. Yang tadi di mandi bola itu sebenarnya aku dipaksa sama dia. Lah kok Mas mau? Aku kalah taruhan main basket. Dan udah janji kalau aku yang kalah, aku nurutin apapun kemauan dia. Aku gak tahu kalau kemauannya yang kayak gitu. Mau aku pukul, tapi pas disedot, kok rasanya enak tenan ya tuh. Rasanya semriwing gitu tuh. Itu salah Mas sendiri. Kenapa gak melawan? Si Granit udah kebangetan kalau caranya kayak gini. Gak sopan. Iya, tapi aku gak enak sama dia. Gak enak sama Pak Karang. Kenapa mesti gak enak Mas? Kenapa Mas mau dilecehkan? Dan kenapa Mas sekarang jadi ngerasa gak enak sama dia? Apa jangan-jangan Mas suka sama dia? Mas jadi homo? Aku gak tahu juga tuh. Tadinya aku benci banget sama dia. Tapi semenjak aku tahu satu rahasia darinya, aku jadi prihatin. Rahasia? Rahasia apa Mas? Kamu tahu nggak? Granit itu anaknya pemilik salah satu mall terbesar di kota ini. Ya terus, apa mentang-mentang dia orang kaya, kita orang miskin, dia bisa semena-mena sama kita? Bukan gitu tuh, bukan semena-mena. Aku kasihan aja sama dia. Udah dia itu meski belok dan kurang ajar, tapi sebenarnya dia itu baik. Sampai-sampai kebaikannya itu dimanfaatkan sama orang.
Mas tahu dari mana? Marmer pun menceritakan kejadian saat makan bersama Granit di saung. Dan entah mengapa, Batu yang tadinya kesal, lama-lama jadi terdiam. Intinya, dia itu dipermainkan. Sesungguhnya dia itu anak yang baik. Mungkin dia kurang kasih sayang, yang membuat dia jadi suka sama laki-laki. Atau mungkin karena pergaulan. Atau emang dari sananya udah begitu. Aku nggak tahu penyebab dia jadi belok. Tapi sebetulnya dia orang baik. Sama seperti Pak Rang. Pak Rang juga baik, royal. Semoga saja nggak ada orang yang memanfaatkannya. Mendengar ucapan Marmer, seketika Batu merasa tidak enak sendiri. Mas, aku bingung mas. Aku kok jadi kepikiran Karang ya. Aku jadi ngerasa gak enak. Apalagi dia udah terlanjur baik sama aku. Aku jadi curiga. Meski tadi aku yakin dia bukan homo. Karena dia tadi bilang kalau kebaikannya sama aku karena iba dan kasihan. Ya masa dia mau ngaku? Kalaupun dia ngaku, belum tentu kamu mau toh sama dia. Kamu pasti nolak toh. Orang kamu normal. Iya sih mas. Tapi aku takut. Aku bingung. Apa aku harus menghindar ya mas? Tapi gimana caranya? Dan aku kasihan mas. Mana aku udah janji. Kalau sekarang aku udah anggap dia sebagai adik. Ya kamu jangan ikut-ikutan. Kalau kamu emang gak suka, ya jangan. Aku aja masih ngotot nolak kok sama Granit. Meskipun akhirnya manukku kena juga. Mas, aku jadi merinding. Takut-takut apa yang terjadi sama mas saat ini jadi kejadian juga sama aku. Yo gak mungkin. Lagian Pak Rang itu sopan. Gak kayak Granit yang emang frontal, menunjukkan sikapnya langsung kalau emang suka. Terus apa yang harus kita lakukan mas? Aku juga bingung tuh. Aku kok kasihan ya sama Granit. Hati-hati mas, jangan keterusan. Awalnya sih kasihan, tapi lama-lama jadi perhatian dan suka. Gimana? Aku gak mau ngelak dan gak mengiyakan juga. Tapi kalau seumpamanya aku belok, kamu jijik gak tuh sama aku? Ya enggak Thomas. Tapi kalau bisa jangan mas, dosa. Iya tuh, aku maunya juga gitu. Tapi kok sekarang aku ngerasa aneh ya tuh sama Granit. Jangan-jangan mas udah belok dan mulai suka sama dia. Ah, enggak. Aku gak boleh terjerumus. Aku harus cepat-cepat cari cewek. Gimana pun caranya, aku harus segera punya cewek. Sama mas, aku juga. Sepertinya itu satu-satunya cara agar Karang dan Granit gak deketin kita. Kamu benar. Di rumah Granit, di tempat lain, setelah mengantarkan kerikil terlebih dahulu ke rumah Ganggang, Karang lanjut mengantarkan Granit ke rumahnya. Karang tak buru-buru pulang. Karang masih selonjoran di ranjang sahabatnya itu. Apa? Kamu? Bener-bener Danit? Ucap Karang terkejut saat mendengar Granit menceritakan kejadiannya bersama Mas Marmer. Ya, gue suka banget sama dia. Tahu terserah dia mau benci kek, mau ngapain kek. Gue gak begitu ngejar sih, minimal gue udah nyicipin dikit. Terus Mas Marmer gimana? Dia gak mukul gue tuh, dan gue juga ngerasa dia biasa aja. Iya juga sih. Dan aku lihat dia gak suka lihat kamu cuek. Apa Mas Marmer suka sama kamu? Gue rasa enggak. Dia masih ngotot normal sama gue dan gak mau jadi homo. Oh, lo sendiri? Aku gak tahu nanti jadinya kayak gimana. Tadi aja Mas Batu udah nanya aneh-aneh pas kalian tidur. Dia nanya kenapa aku baik sama dia. Dan aku hampir keceplosan. Tapi untung saja aku ada alasan. Dan kayaknya Mas Batu mulai curiga.
kenapa lu gak jujur aja sama dia? Kayak gue, to the point. Iya sih, tapi aku takut dia kaget dan menjauh. Ya udah, kalau dia emang sulit, ya udah jangan mempersulit diri. Tinggalin aja dia. Cari cowok lain. Kamu ngomong gampang, yang jalani ini susah. Aku suka banget sama Mas Batu. Aku juga sayang sama Gamping, seperti aku sayang sama Kerikil. Susah ya kalau udah sayang. Gue pasrah sama Mas Marmer. Gue mau cari cowok lain aja. Ntar malam gue mau janjian sama Koral. Ah, itu dia. Aku mau tanya. Dia tadi deketin Mas Batu. Aku gak suka. Oh, mungkin dia tadi gak tahu. Tadi pas mau balik, udah gue kasih tahu kok. Tenang aja. Dia anaknya baik kok. Syukurlah. Jadi, kamu ntar gak ikut ke rumah Mas Batu? Kamu gak mau ketemu Mas Marmer? Lihat ntar deh. Kok jadi ngantuk ya? Gue numpang tidur bentar ya. Bruk. Granit tiba-tiba menindih tubuh Karang. Nit, ngapain? Colbar yuk. Ih, ogah ah. Gak asik loh. Ya udah, gue terpaksa. Gue solo. Ya udah sana, coli sendiri. Malam hari kemudian. Malam ini tepat pukul 10 malam di taman kota. Batu masih menghibur anak-anak kecil yang sedang meminta foto. Batu bersyukur sudah hampir 2 jaman Batu berdiri melayani anak-anak yang ingin berfoto. Tak lama kemudian, Batu berhasil menyelesaikan tugasnya. Dan karena sudah larut, anak-anak satu persatu mulai pulang. Batu yang lelah istirahat sejenak, sembari berharap masih ada yang mau berfoto. Batu duduk di kursi taman dan membuka pesan WA-nya. Karang mengechatnya. Mas sudah pulang? Aku jemput ya. Oh, gak usah. Ini Mas juga mau langsung pulang. Ketemuan di rumah aja ya. Iya Mas. Ya udah, meluncur. Mas Batu. Cadas. Hai. Kamu mangkal? Enggak. Gue emang lagi pengen ketemu Mas Batu aja. Di rumah Batu. Malam ini Karang sudah sampai di rumah Batu. Dan di sana udah ada Mas Marmer yang seperti biasa nemenin Gamping yang sedang belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Loh, Granit mana? Granit gak ikut. Tadi ada acara sama temennya. Oh, pasti temennya yang humo tadi, yang di tempat wisata tadi. Iya, Mas. Ya udah, gak apa-apa. Masuk, Pak. Sebentar lagi paling Batu datang, sembari nunggu Nasgor. Iya, Mas. Wah, Gamping belum tidur. Belum, Om. Pak. Ya, Mas. Granit itu beneran anaknya pemilik mall. Loh, kok Mas tahu? Marmer pun menjelaskan saat dia bersama Granit ketika makan siang di saung. Dan mendengarnya Karang jadi ikut kesal. Begitulah Pak, sependengaran saya waktu itu. Iya Mas, Granit memang orangnya baik. Dia selalu memberikan apapun yang ia punya kalau udah jatuh cinta sama seseorang. Hanya saja, dia selalu dipermainkan. Granit itu kaya harta, tapi miskin kasih sayang. Dia jarang bersama orang tuanya yang sering sibuk bolak-balik ke luar negeri, keluar kota mengurus bisnis. Itulah mengapa dia mencari kasih sayang di luar. Sayangnya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang yang tepat. Oh, jadi begitu. Kasihan ya Pak. Kenapa? Mas mau menyayangi dia? Enggak Pak. Cuma nanya. Andai saja Mas mau nerima dia dan rela belok demi dia, tulus menyayangi dia, pasti dia akan sangat beruntung. Tapi itu mustahil. Mas kan normal. Lupakan Mas. Biarkan dia menemukan orang yang tulus, yang akan nerima dia apa adanya. Oh, iya Pak. Lalu kalau boleh tahu, maaf nih,
saya juga penasaran. Maaf juga kalau saya lancang. Nyuwun sewu, punten. Apa Pak Rang suka sama batu? Iya Mas, sepertinya saya jatuh cinta sama dia. Benar dugaanku. Apa Mas sudah kasih tahu Mas Batu? Oh, saya nggak kasih tahu dia Pak. Tapi saya sempat singgung sih. Saya bilang kalau Pak Rang itu suka laki-laki. Maaf loh Pak, saya keceplosan. Gak apa-apa. Terus? Ya awalnya dia gak percaya. Sampai sekarang dia juga masih gak percaya. Ya meskipun dia mulai curiga dan mempertanyakan alasan kebaikan Bapak suka kasih-kasih sama dia. Terus? Ya kan katanya Bapak udah ngasih tahu kalau cuma iba dan kasihan sama Batu dan Gamping. Iya Mas, sebenarnya aku pengen sekali jujur sama Mas Batu sama perasaanku. Tapi aku masih takut. Gak apa-apa Pak, jujur aja biar semua clear. Urusan ditolak, ya itu resiko. Pak Rang itu kan ganteng. Masih banyak cowok lain yang mau sama Pak Rang. Daripada Pak Rang kecewa sama Batu. Makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karang dan Marmer terkejut saat Batu pulang-pulang membawa seorang cewek. Yang Karang tahu cewek itu adalah cewek yang malam itu bersama Batu. Marmer yang melihat ekspresi Karang mencoba mencairkan suasana. Mbak, masuk. Das, masuk. Iya Mas. Mas Marmer, kenalin ini Cadas. Rang, kenalin ini Cadas. Marmer, Cadas. Karang, Cadas. Entah mengapa saat melihat Karang, Cadas terlihat tertarik, sampai-sampai enggan melepas tangannya. Dan Batu yang melihatnya jadi bertanya-tanya. Sedangkan Karang menatap wanita itu dengan tatapan kurang suka. Seketika tangan Karang buru-buru melepas tangan Cadas saat Marmer berdehem. Sebentar, tak beliin minum dulu. Mas, saya langsung balik aja deh. Loh, Rang, kenapa pulang? Kan mau nginep sini. Iya Mas, aku mau ngecek laporan. Aku gak bawa laptop, lupa. Tapi, Mas, aku pamit ya. Assalamualaikum. Loh, Rang? Mas Batu, dia siapa? Oh, temen. Udah tak anggap adik sendiri. Ganteng juga adiknya, kelihatannya tajir. Iya, dia itu bos saya Mbak. Oh, pantes kelihatan. Seketika melihat Cadas yang terlihat tertarik pada Karang, nyali Batu menciut. Dek, kenalin ini Tante Cadas. Gamping Tante. Oh, anak manis. Nah, ini minumnya, monggo. Makasih Mas. Ya, beginilah kondisi Mas Das, kontrakan kecil. Cukup untuk kita berdua saja. Tapi, kalau Mas beneran serius sama aku, Mas harus cari rumah yang lebih luas dari ini. Oh, insya Allah Mas akan usahain. Tapi, kamu beneran kan nerima Mas apa adanya? Ya, tergantung usaha Mas dulu kayak gimana. Mas akan usahain, tapi kamu sabar ya. Dan kalau bisa, kamu berhenti bekerja jadi pelacur. Mas kan belum usaha apa-apa. Kenapa aku harus berhenti? Emangnya Mas bisa nyukupin semuanya kebutuhanku? Tapi kan kamu udah janji kamu bakalan berhenti. Iya, itu kalau minimal Mas udah punya rumah sendiri, gak ngontrak. Marmer pun yang melihatnya gemas dan ikut kesal. Cewek ini benar-benar keterlaluan. Belum apa-apa udah minta ini minta itu. Tanpa ngaca dia siapa dan tak tahu malu. Maaf ya Das, kalau untuk saat ini Mas belum bisa. Tapi Mas akan usahakan. Tapi kamu yang sabar. Sampai kapan Mas? Mas juga gak tahu. Mas gak bisa mastiin. Ya udah deh, kalau Mas gak serius, gue maunya sama yang pasti-pasti aja. Das, tunggu. Das.
Batu, biarin dia pergi. Cewek kayak gitu nggak pantas diperjuangin, pantasnya dibuang aja. Kamu ini piye toh? Kok bisa kecantol sama cewek macam gitu? Seksi sih seksi, kamu nggak mikir sama dirimu sendiri. Tapi aku suka mas sama dia mas. Tapi dia nggak mau sama kamu. Kamu itu kere. Iya juga sih mas. Astaga, Karang. Menelpon Karang. Aduh, kok nggak diangkat-angkat ya mas? Mana aku tahu. Jangan-jangan dia cemburu. Kesal, lihat kamu bawa cewek. Masih ini ada-ada aja. Dibilangin kok ngeyel. Apa iya mas? Ya udah kalau nggak percaya. Mas tahu rumahnya nggak? Tahu, pernah sekali ke sana nganter barang. Ya masa kamu malam-malam mau ke sana? Iya mas, aku nggak enak. Ngapain kamu nggak enak? Kamu nggak ngerasa ada apa-apa kan sama dia? Ya santai aja. Tetep aku nggak enak mas. Mana alamatnya mas? Nih alamatnya. Mas, aku nitip Gamping ya. Iya, sana dah, tenang aja. Aku yang jagain, sambil nunggu Nasgor lewat. Batu pun buru-buru ke rumah Karang. Di rumah Karang, di ruangan kamarnya sendiri di lantai 2, Karang masih belum tidur. Sembari mengecek laporan di laptopnya, Karang masih memikirkan Batu. Benar ucapan Mas Marmer. Lebih baik jujur katakan saja apa yang saat ini ia rasakan, daripada dipendam. Lama-lama akan sakit. Tapi jika harus jujur, Karang tahu resiko apa yang harus ia dapatkan. Resiko terbesarnya adalah kehilangan Batu. Ya, mau tak mau, Karang harus menerima. Ketika sedang bingung, di bawah sendiri, Batu baru saja sampai di posko Satpam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa? Nyari Karang pak. Bapak dari mana? Apa ada janji sebelumnya? Oh, gak ada pak. Tapi tadi saya udah nelpon, gak diangkat-angkat sama Karangnya. Maaf, di sini gak bisa sembarangan orang masuk. Mas Batu? Eta Mas Batu kan? Iya pak, saya Batu. Mang Asep kenal? Tanya Satpam. Nya, apalah. Si Eta mak tamu spesialnya Pak Rang. Buruan atuh gerbangnya dibuka. Ame Mas Batuna bisa masuk. Silakan mas, masuk. Makasih mang. Kadia mas, asup wae. Ulah era atuh, jangan malu-malu. Tunggu sekedapnya. Oh iya mang. Batu pun duduk di ruang tamu. Dan di sana Batu tak berkedip saat melihat rumah Karang yang begitu besar dan indah. Mas Batu? Bu, maaf, saya mengganggu istirahat. Soalnya saya bertamu sudah larut. Oh, saya juga baru saja pulang mas. Mas pasti mau nemuin Karang ya? Iya bu. Ya sudah, ayo ikut saya antar ke kamarnya. Ayo mas, gak usah malu-malu. Kayaknya tadi dia belum tidur dan sibuk ngecek laporan. Ayo mas. Iya, permisi ya bu. Iya, gak apa-apa. Batu diantar Siwit ke lantai 2 menuju kamar Karang. Dan ketika naik tangga, lagi-lagi Batu takjub dengan rumah Karang bak istana. Batu jadi semakin curiga. Bagaimana seorang Karang yang bak seorang pangeran mau tidur di kamarnya yang kecil dan sempit, hanya untuk tidur bersamanya. Di kamar Karang. Tok tok tok. Rang, kamu udah tidur? Belum mbak, masuk aja. Cekrek. Mas Batu? Mas Batu masuk aja, biar saya suruh mbok buatin minum. Oh, gak usah repot-repot bu. Enggak kok mas. Brak. Pintu kamar pun tertutup dan tinggal Karang dan Batu berdua. Karang pun seketika menutup laptopnya, lalu menghampiri Batu yang masih berdiri mematung. Mas, duduk mas. Iya,
Makasih. Batu pun duduk di sofa panjang yang ada di kamar Karang. Tok tok tok. Permisi. Masuk, Mbok. Ini Mas, minumnya. Makasih, Mbok. Sama-sama. Minum, Mas. Oh, iya. Makasih. Ada apa, Mas? Kenapa Mas tahu rumahku di sini? Oh, iya. Tadi nanya sama Mas Marmer. Kenapa Mas kesini? Bukannya Mas ada tamu di rumah Mas? Oh, dia udah pulang. Gamping gimana? Oh, tenang aja. Gamping ada Mas Marmer. Ada apa, Mas? Harusnya Mas yang tanya. Kamu ada apa? Kok tiba-tiba pergi? Gak apa-apa, Mas. Aku cuma gak mau ganggu aja. Dan lagi pula aku harus ngecek-ngecek laporan. Mas tahu kamu bohong. Maksud Mas? Mas tahu kamu marah kan sama Mas? Marah? Kenapa aku harus marah? Rang, Mas mau tanya sesuatu sama kamu. Mas minta kamu jujur. Jujur apa, Mas? Apa kamu suka sama Mas? Dek. Karang terdiam, lalu mengambil gelas kopinya, kemudian menyeruputnya dengan santai, lalu kembali meletakkan gelas kopi itu dan menatap mata Batu lekat-lekat. Ya, aku suka Mas. Dek. Batu pun menelan ludahnya, lalu mengambil gelas kopi dan menelannya panas-panas. Rang, Mas, aku sudah tahu jawabannya. Mas pasti akan menolakku, ya kan? Batu tak menjawab. Aku juga tahu, setelah ini Mas ngejauhi aku, ya kan? Batu tak menjawab. Batu hanya merunduk, bingung harus berkata apa. Rang, Mas akui, kamu memang baik. Tapi Mas juga gak nyangka, ternyata di balik kebaikanmu, kamu ada maksud tertentu sama Mas. Mas, aku tulus bantu Mas, setulus rasa sayangku sama Mas. Mas tahu, tapi Mas jadi gak enak. Mas jadi ngerasa hutang budi, sedangkan Mas gak bisa bales semuanya yang udah kamu beri. Mas, maaf Rang, mulai sekarang kamu jangan kasih apapun ya sama Mas. Mas gak mau jadi manja dan bergantung sama kamu. Mulai sekarang gak perlu berlebihan lagi sama Mas. Maaf ya. Entah mengapa Karang merunduk. Karang yang tadinya merasa kuat menerima resiko yang ada, tapi nyatanya tak berdaya juga. Matanya berkaca-kaca, yang membuat Batu jadi serba salah. Rang, kamu kenapa? Gak apa-apa Mas. Maaf ya, aku gak jujur dari awal. Aku salah. Kalau Mas merasa gak nyaman, aku gak akan ganggu Mas lagi. Aku gak akan mengharap Mas lagi. Ya gak gitu Rang. Kamu jangan salah sangka dulu. Mas masih pengen deket kamu. Sebagai kakak adik. Mas gak sama sekali benci kok sama kamu. Mas masih pengen berteman baik sama kamu. Mas, lebih baik Mas pulang aja. Sudah malam. Kasihan Gamping. Kamu ngusir Mas. Aku lelah Mas. Kok Mas yang sekarang jadi gak enak sama kamu? Aku gak apa-apa kok. Aku cuma pengen istirahat. Rang, Mas gak suka sama kamu. Tapi, aduh, gimana aku harus ngomong? Mas itu nyaman deket sama kamu. Mas juga gak mau kamu menghindar. Terus Mas maunya apa? Kalau aku gak bisa dapetin Mas, buat apa aku deket Mas lagi? Lebih baik
kita batalin saja status kita yang cuma sebatas kakak adik. Rang, Mas gak ngerti. Perasaan tadi siang kita gak kenapa-napa, baik-baik aja. Kok malam ini kita jadi kayak gini? Mas, pergilah. Pulang Mas, aku pengen sendiri. Rang, anggap aja kita gak pernah kenal dan gak pernah bertemu sekalipun. Rang. Entah mengapa, Batu yang melihat tetesan air mata dari mata Karang, hatinya melunak. Kerasnya Batu di hatinya hancur seketika. Karang tiba-tiba menarik tangan Batu dan hendak mengusirnya dan membawanya ke pintu. Mas, pergilah. Aku mau sendiri. Set. Batu yang kesal tiba-tiba menahan tangan Karang dan menatap matanya dalam-dalam. Mas gak mau pulang. Mas sudah terlanjur nyaman kenal kamu. Mas gak mau kamu menghindar dari Mas. Mas pengen kita tetap dekat seperti biasanya. Mas gak mau ada yang berubah sedikit pun dari kita. Oke, aku gak akan menghindar. Tapi Mas harus turutin kemauanku. Apa itu? Cium aku. Apa? Kamu gila? Ucap Batu melepas tangan Karang. Ya udah, Mas pulang aja. Cekrek. Membuka pintu kamar. Silakan Mas. Tunggu apa lagi? Batu benar-benar dibikin bingung. Harusnya dia tidak bingung. Harusnya dia pulang saja dan mengabaikan syarat Karang yang tak masuk akal itu. Tapi nyatanya hati dan kakinya sulit melangkah. Ini benar-benar masalah yang tidak sepele. Karang yang tadinya sopan, namun malam ini lebih berani. Rang, tunggu apa lagi Mas? Pulanglah. Set. Brak. Karang terkejut saat Batu menutup pintu kamar, lalu menarik tubuhnya dan berani mengecup bibirnya. Tak hanya mengecup, Batu juga menggerakkan bibirnya ke atas dan ke bawah, menikmati rasanya pertama kali mencium bibir seorang lelaki. Dan tak disangka, Batu terlihat menikmatinya. Apalagi Karang turut membalas dan membuka mulutnya. Semakin bibir Karang terbuka, semakin mudah Batu mengeksplorasi mulut hangat Karang. Saking nikmatnya, sampai telapak tangan kiri Batu meremas leher belakang Karang, dan telapak kanannya meremas kepala belakang Karang. Mas, Karang mendesah saat merasakan Batu terus menghimpit tubuhnya di balik pintu. Karang juga merasakan ada benda yang mengeras di bawah sana, yang juga menekan miliknya yang sama-sama mengeras. Batu melepas ciumannya, lalu menatap mata Karang. Kemudian tatapan matanya turun ke dagu terbelah Karang yang selama ini ia kagumi. Lidah Batu menyapu belahan dagu itu, lalu mengecupnya. Dan kecupan itu semakin lama semakin terasa aneh dan sedikit menyakitkan. Sakit-sakit tapi nikmat. Hingga kemudian, aduh, maaf, Mas takut keterusan. Mas pulang dulu ya. Brak. Batu yang kepalang malu tiba-tiba meninggalkan Karang dalam keadaan dagu terluka setelah berhasil membuat kiss mark di belahan dagunya. Karang masih tak percaya dengan apa yang baru saja Batu lakukan kepadanya. Gigitan Batu di dagunya masih ia rasakan. Rasanya sedih tapi bercampur senang ia rasakan. Karang tersenyum sembari masih memegangi dagu terlukanya. Karang berjalan menuju jendela balkon kamarnya. Dan dari sana, Karang bisa melihat Batu menuntun motornya keluar gerbang. Dan Karang terkejut saat Batu mendongak ke atas dan tersenyum melambaikan tangan kepadanya. Karang pun tersenyum malu-malu sembari membalas melambaikan tangannya.
dan motor batu pun menghilang di telan jalan.